Selamat malam untuk kalian semua. Ini adalah podcast pertama dari Glamora Channel. Podcast ini akan berisi kumpulan cerita horor dari berbagai narasumber. Kisah yang diceritakan di dalam podcast ini berasal dari kisah nyata yang dialami oleh narasumber itu sendiri ataupun dari kisah orang sekitar narasumber tersebut. Cerita pertama datang dari salah seorang narasumber kami yang berinisial M, di mana dia akan menceritakan pengalaman horor yang dialaminya. Berikut adalah ceritanya. Jadi kali ini aku bakal sedikit cerita mengenai pengalaman yang sering terjadi di rumah aku. Mulai dari diikutin, ada yang mondar-mandir gak jelas, sampai digangguin sebelum tidur. Sebelum aku mulai cerita tentang digangguin sebelum tidur, aku mau cerita dulu mengenai sosok yang sering mondar-mandir di rumah aku. Sosok ini sering menyerupai keluarga aku, termasuk aku. Saat itu, kakak aku sedang memasak di dapur. Sosok ini menyerupai aku, kemudian melewati kakak. Kakakku kemudian menegur, tapi tidak ada respon. Singkat cerita, kakak aku ketemu dengan aku, terus nanya, "Tadi ke dapur?" Aku jawab, "Enggak." "Kenapa?" "Ah, enggak apa-apa." Kemudian di saat yang berbeda, saat kakak aku sedang menyapu di rumah, sosok ini menyerupai mama aku. Sama sikonnya, sosok ini menghampiri kakak aku lagi, tetapi tidak ada sapaan maupun respon ketika dipanggil. Beberapa saat kemudian, aku yang diiringi semua rasa ingin tahuku bertanya, "Ada apa sih, Kak? Dari kemarin kayak ngelihat orang gitu." Kemudian kakak aku bilang, "Kamu kemarin datengin aku waktu lagi masak." Terus aku tegur, "Tapi kamu lewat gitu aja." Gak lama, kamu datang lagi dari arah yang sama saat kamu datang. Terus kemarin juga mama lewat, aku tegur, gak ada respon juga. Selanjutnya, aku bakalan ceritain perihal mamah aku yang diikutin sesosok bayangan yang bukan manusia. Semua ini berawal dari mama aku yang pulang dari pemakaman salah satu tetangga kami. Jadi ceritanya mama pulang dari pemakaman, terus nyamperin kita yang ada di dapur dan bilang kalau saat itu pundaknya lagi capek. Ya gak heran sih, kan mama pulang dari kantor
terus ikut ngelayat dan ikut memakamkan. Kita ngobrol kayak biasa. Selesai ngobrol, aku balik ke kamar. Nah, tanpa aku sadarin, kok kayak ada bayangan gitu, tapi ngumpet-ngumpet di belakang pintu. Aku coba buat mikir, salah lihat kali. Malamnya, aku papasan lagi sama mama. Dan ternyata emang benar. Itu tuh bukan sekedar halusinasi aku. Yang bukan manusia ini benar-benar ngikutin mama aku. Lah aku refleks. Lalu aku tanya sama mama aku, "Mah, yang meninggal tadi cowok, Mah?" Terus mama aku jawab iya. Di situ aku langsung panik. Takut juga. Syukurnya aku tuh gak bisa ngeliat muka. Jadi kayak cuma ada bentuk bayangan doang. Misalnya tuh kayak rambutnya panjang, rambutnya pendek, badannya tinggi, badannya pendek gitu. Kayak gitu doang. Pas mau tidur, itu yang bukan orang ada di kamar aku. Posisinya tepat di atas lemari aku dan ngadep aku, ngeliatin aku gitu dengan tatapan yang kosong, pokoknya flat, gak ada ekspresi sama sekali. Bisa kan dibayangin, kamu mau tidur tapi kamu diliatin dengan tatapan yang kosong, flat, dan kondisinya itu bukan orang. Padahal di kamar itu ada keluarga aku yang lagi nginap. Tapi mereka tidurnya enak, sedangkan aku gelisah. Akhirnya aku matiin lampu. Dan aku mikir, kalau aku matiin lampu mungkin aku gak bakal diliatin. Tapi ternyata setelah aku matiin lampu, aku tetap diliatin. Nah, gak beberapa lama kemudian, ponakan aku yang masih bayi kebangun, terus nangis kenceng banget. Aku kan susah tidur nih. Waktu aku mau tidur, malah ponakan aku nangis. Ya udah, aku datengin ke kamar sebelah. Ternyata yang bukan orang itu ada di kamar sebelah. Ku bawalah ponakan aku tidur di kamar aku. Gak lama kemudian, ponakan aku tidur. Dan ternyata bener kata orang, anak kecil tuh sensitif. Yang bukan orang tadi emang bener-bener gangguin dia. Sekian cerita dari narasumber kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan tunggu podcast kami selanjutnya. Pesan aku untuk kamu, hati-hati, mereka sedang memperhatikanmu.